Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menyelami perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam episode ke-17 Sirah Nabawiyah. Di video sebelumnya, kita telah membahas kemenangan gemilang di Perang Badar yang memberikan semangat dan keyakinan kepada kaum muslimin. Namun di Uhud, segalanya berubah. Kesalahan kecil membuat kemenangan yang hampir diraih berbalik menjadi cobaan berat. Rasulullah terluka, sahabat-sahabat terbaik gugur, dan pasukan kaum muslimin terpukul mundur. Namun, di tengah luka dan kesakitan, tidak ada amarah dalam hati Rasulullah. Yang ada hanyalah doa. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Beliau berjuang bukan hanya untuk para sahabatnya, akan tetapi untuk kita juga, umat yang bahkan belum lahir saat itu. Di malam-malam panjangnya, beliau selalu menangis dalam sujudnya, menyebut kita, umati, umati, umati. Dan hari ini kita hidup dalam cahaya Islam, karena ada seseorang yang rela terluka, berkorban, bahkan di saat dunia menolaknya. Pertanyaannya, apakah kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Di tengah panasnya gurun pasir, genderang perang bertalu-talu, memacu semangat para tentara Quraisy yang menyala-nyala. Dendam mereka membara, ingin membalas kekalahan yang memalukan di Badar. Di sekeliling mereka, para wanita Quraisy menyanyikan lagu-lagu perang, membakar semangat, membuat dada para pejuang semakin bergelora. Wewangian melayang-layang di udara, seakan mengiringi langkah pasukan yang belum pernah memiliki tekad sekuat ini. Di barisan terdepan, Abu Sufyan memegang komando dengan gagah. Dua pasukan kavaleri berkuda berada di sayap kanan dan kiri, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka melaju dengan penuh keyakinan, siap menebas siapa saja yang menghadang. Namun, ada satu peristiwa yang hampir menodai perjalanan mereka. Saat melewati dusun Abwa, beberapa prajurit Quraisy hampir saja membongkar makam Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, para pembesar Quraisy segera turun tangan. Jika kita lakukan ini, nanti mereka juga akan membongkar makam-makam kita, cegah salah satu pembesar dengan suara tegas. Akhirnya, niat itu dihentikan. Pasukan pun kembali bergerak, mendekati Madinah dengan langkah yang semakin mantap. Mereka ibarat angin puyuh yang siap menghancurkan, dilingkupi nyala api kemarahan dan mabuk kemenangan yang mereka bayangkan. Dari kejauhan, tampak Gunung Uhud berdiri kokoh, bagai makhluk raksasa yang mengawasi gerakan mereka. Jalur ini dipilih sebagai jalan masuk, agar pasukan bisa menyerang Madinah dari tempat yang menguntungkan. Namun pertanyaannya, apakah kaum muslimin mengetahui pergerakan ini? Jika mereka tahu strategi apa yang akan diambil oleh Rasulullah, akankah beliau bertahan di dalam kota atau justru keluar menyongsong musuh?
Di antara pasukan Quraisy terdapat satu sosok yang hatinya diliputi kebimbangan, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia masih mencintai agama nenek moyangnya, tetapi dalam lubuk hatinya kekaguman terhadap keponakannya semakin tumbuh. Abbas teringat bagaimana Rasulullah memperlakukannya dengan baik saat ia menjadi tawanan di perang Badar. Maka dengan diam-diam Abbas menulis sebuah surat dan mengirimnya melalui seorang laki-laki dari Bani Ghifar. Surat itu ditujukan kepada Rasulullah, berisi peringatan tentang keberangkatan pasukan Quraisy. Utusan itu tiba di Madinah dengan nafas tersengal. Segera menyerahkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca isinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Kita akan bertahan di dalam kota atau keluar menyongsong mereka? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Abdullah bin Ubay, salah satu pemuka kaum muslimin, mengusulkan agar mereka bertahan di dalam kota. Namun musyawarah ini bukan sekedar mencari keputusan. Ini adalah momen di mana setiap muslim memahami bahaya yang mengancam, menyadari kesulitan yang akan mereka hadapi, dan menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Mereka tahu dalam perang ini mereka bukan hanya pasukan biasa. Mereka adalah saudara, berjuang bersama demi agama yang mereka cintai. Madinah kini bersiap. Apapun keputusan Rasulullah, mereka siap menghadapi gelombang pasukan Quraisy yang mendekat seperti badai yang mengancam. Hari itu, para sesepuh Ansor berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah mereka serius, penuh kebijaksanaan dari tahun-tahun pengalaman. Ya Rasulullah, salah satu dari mereka angkat bicara. Tetaplah tinggal di Madinah, jangan pergi menghadapi musuh. Jika kita bertahan di kota, kita akan menang. Biarkan mereka datang mengepung kita. Jika mereka bertahan terlalu lama, mereka sendiri yang akan merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya, beliau sependapat dengan para sesepuh itu. Mereka telah lama menjaga kota ini. Mereka tahu strategi terbaik. Bertahan di dalam Madinah tampaknya adalah pilihan yang bijak. Namun, di sudut lain majelis itu, para pemuda muslim sudah gelisah. Mata mereka menyala dengan semangat. Mereka teringat akan kemenangan di Badar. 300 sahabat menghadapi 1000 orang musuh, dan mereka menang dengan pertolongan Allah. Hati mereka bergejolak, ingin segera mengulang kejayaan itu. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari satu hal lain. Jika kaum muslimin hanya bertahan di dalam kota, ada resiko yang lebih besar. Pengkhianatan dari kaum munafik atau orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Hal ini tidak bisa diabaikan. Tiba-tiba suara adzan Bilal mengumandang. Rapat pun dihentikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri dan mengajak seluruh kaum muslimin untuk menunaikan sholat Jumat. Ketika berdiri di mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Suaranya menggema, membawa keteguhan ke dalam hati para sahabat. Bersabarlah, seru beliau, dan teguhkanlah hati kalian. Kemenangan itu milik mereka yang bersungguh-sungguh. Setelah sholat Jumat, musyawarah kembali dilanjutkan. Tiba-tiba seorang sahabat Sa'ad bin Khaitsama maju ke depan. Suaranya berat, penuh emosi. Semoga Allah memberikan kemenangan atau mati syahid, katanya. Matanya menerawang seolah menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain.
Di perang Badar, aku berharap mati syahid. Tapi ternyata bukan aku yang mendapatkannya, justru anakku yang telah gugur terlebih dahulu. Sejenak, suasana menjadi hening. Semua orang mendengarkan dengan penuh hormat. Semalam, aku bermimpi bertemu dengannya, lanjut Sa'ad. Ia berkata kepadaku, "Ayah, susullah kami. Kita akan bertemu di surga." Aku tahu janji Allah itu benar. Sa'ad menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerinduan. "Ya Rasulullah, aku ingin bertemu anakku di dalam surga. Aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Biarkan aku pergi berperang. Aku ingin bertemu Allah." Kata-katanya membakar semangat para pemuda. Suasana berubah. Keinginan untuk menyongsong musuh semakin menguat. Mereka ingin keluar dari Madinah, menghadapi musuh di medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghela nafas. "Aku khawatir jika kalian keluar dari kota, kalian akan kalah," sabda beliau. Namun suara mayoritas tetap teguh. Mereka ingin berperang di luar Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memahami keputusan yang harus diambil. Matahari mulai condong ke barat, dan selepas sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya untuk bersiap-siap. Abu Bakar dan Umar membantunya mengenakan sorban, pedang, dan baju besi. Sementara itu di luar rumah, para sahabat masih sibuk bertukar pikiran. Di antara mereka, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad mencoba menenangkan para pemuda. "Tuan-tuan tahu, Rasulullah sebenarnya lebih memilih bertahan di dalam kota," ujar Usaid. "Namun kalian mendesak agar kita keluar menghadapi musuh. Bukankah lebih baik kita mengikuti kehendak Rasulullah? Apapun yang beliau perintahkan, pasti itulah yang terbaik bagi kita." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Semangat mereka yang tadinya membara mulai melunak. Mungkin benar mereka terlalu bernafsu, ingin berperang tanpa mempertimbangkan pendapat Rasulullah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, beliau sudah mengenakan baju perang. Pemuda segera maju dan berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Rasulullah, bukan maksud kami menentangmu. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Kami tidak ingin memaksamu. Kami sadar keputusanmu bisa jadi berasal dari Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka dengan penuh ketegasan. Ketika sebuah keputusan telah diambil, seorang nabi tidak boleh kembali mengubahnya. Sabda beliau, "Apa yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan sepenuh hati. Berangkatlah dan bersabarlah. Kemenangan ada di tangan orang-orang yang teguh." Dengan semangat yang kembali berkobar, kaum muslimin bersiap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin mereka keluar dari Madinah menuju medan pertempuran. Langit mulai gelap ketika pasukan muslimin bergerak menuju Uhud. Angin malam berhembus membawa ketegangan di antara mereka. Di suatu tempat bernama Syaikhon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan pasukannya. Dari kejauhan terlihat barisan pasukan yang belum dikenal. Mereka berdiri tegap, senjata siap di tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempitkan mata, mencoba mengenali mereka. Apakah mereka kawan ataukah musuh? Ketegangan semakin terasa. Dalam keheningan malam, setiap detik terasa begitu lambat. Apakah ini pertanda pertempuran yang semakin dekat? Kaum muslimin berangkat. Pagi itu, suasana terasa tegang.
Rasulullah bersama para sahabat bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib kaum muslimin. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Rasulullah dan berkata dengan suara pelan, "Ya Rasulullah, itu adalah orang-orang Yahudi sekutu Abdullah bin Ubay. Mereka ingin bergabung dengan kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap mereka sejenak, lalu bersabda dengan tegas, "Jangan meminta pertolongan orang-orang kafir dalam melawan orang-orang musyrik sebelum mereka masuk Islam." Mendengar hal itu, pasukan Yahudi pun diperintahkan kembali ke Madinah. Namun, sebelum mereka pergi, mereka sempat berbisik kepada Abdullah bin Ubay dengan nada mengejek, "Kau sudah menasehati Muhammad. Kau sudah memberikan pendapatmu berdasarkan pengalaman orang-orang tua terdahulu. Sebenarnya dia sependapat denganmu, tetapi ia malah menolak dan menuruti kehendak pemuda-pemuda yang menjadi pengikutnya." Abdullah bin Ubay tersenyum puas. Dalam hatinya ia berpikir, "Memang betul, aku sudah menasehatinya, tetapi dia tidak menurutiku. Jadi sudah sepantasnya jika aku tidak ikut dalam perang ini." Diam-diam ia mulai menyebarkan desas-desus dan menghasut kaum muslimin. Ia membuat hati sebagian mereka menjadi ragu. Sehari kemudian ia berhasil mempengaruhi 300 orang pengikutnya untuk menarik diri dan kembali ke Madinah menyusul pasukan Yahudi. Kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bersama 700 orang sahabatnya. Dengan kekuatan yang tersisa, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Uhud untuk menghadapi musuh. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya dengan penuh ketenangan, "Bersabarlah, bersabarlah." Namun, keadaan menjadi lebih sulit. Pasukan Muslim sebenarnya sangat membutuhkan kuda. Tetapi Abdullah bin Ubay telah membawa sebagian besar kuda kembali ke Madinah. Meski begitu, semangat kaum muslimin tetap menyala. Mereka semakin dekat ke Uhud. Pagi-pagi sekali, sebelum musuh terbangun, pasukan Muslim bergerak dan memotong jalan sedemikian rupa sehingga pasukan Quraisy kini berada di belakang mereka. Dengan strategi ini, kaum muslimin lebih dulu tiba di Gunung Uhud dan dapat menempatkan pasukan dengan lebih leluasa. Setibanya di medan pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengatur barisan pasukan. Beliau menunjuk 50 orang pemanah dan menempatkan mereka di lereng gunung. Kepada mereka, beliau memberikan perintah yang sangat jelas. "Lindungi kami dari belakang, bertahanlah, jangan pernah meninggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Jika kalian melihat kami menang dan berhasil menghancurkan mereka, jangan tinggalkan posisimu. Jika kalian melihat kami diserang, jangan datang membantu. Tugas kalian adalah menghujani pasukan berkuda mereka dengan panah. Dengan serangan itu, mereka tidak akan bisa maju." Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi perintah kepada pasukan lainnya agar tidak menyerang sebelum beliau memberikan aba-aba. Sementara itu, pasukan Quraisy pun tiba dan segera menyusun barisan. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan di sayap kiri dikomandoi oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan pasukan utama di tengah dipimpin oleh Abu Sufyan. Bendera perang dipegang oleh Abdul Uzza Thalhah bin Abi Thalhah. Suara genderang dan rebana bertalu-talu. Para wanita Quraisy berjalan di tengah-tengah pasukan mereka, kadang di depan, kadang di belakang. Terdengar teriakan nyaring dari Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. "Ayo Banu Abduddar, ayo pengawal barisan belakang, hantamlah dengan segala yang tajam." Kini kedua belah pihak sudah siap bertempur.
Masing-masing telah menyiapkan kekuatan terbaik. Orang-orang Quraisy mengingat peristiwa Perang Badar dan korban-korbannya. Sedangkan kaum muslimin hanya mengingat satu hal, Allah dan pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan pasukannya, memberikan pidato penuh semangat. Beliau menegaskan bahwa kemenangan akan mereka raih jika mereka tetap tabah. Lalu beliau mencabut sebilah pedang, mengacungkannya tinggi-tinggi dan bertanya dengan suara lantang, "Siapa yang sanggup memegang pedang ini dan memperlakukannya sesuai tugasnya?" Beberapa orang maju, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga memberikan pedang itu. Para sahabat menahan nafas, menunggu siapa yang akan mendapat kehormatan tersebut. Dari kerumunan muncullah Abu Dujanah bin Kharashah dari Banu Sa'idah. Dengan langkah mantap, ia maju dan bertanya, "Apa tugasnya ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tugasnya adalah menghantam musuh dengan pedang ini sampai bengkok." Tanpa ragu, Abu Dujanah menyanggupi. Rasulullah pun menyerahkan pedang itu kepadanya. Dengan penuh percaya diri, Abu Dujanah mengeluarkan pita merahnya, mengikatkannya di kepala. Teman-teman yang melihat itu berbisik satu sama lain, "Lihat, Abu Dujanah telah mengeluarkan pita mautnya." Semua orang tahu jika Abu Dujanah sudah mengenakan pita merahnya, berarti ia sudah siap bertempur habis-habisan. Dengan penuh keyakinan, ia berjalan di tengah-tengah pasukan dengan langkah angkuh dan penuh percaya diri. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum lalu bersabda, "Cara berjalan seperti itu sangat dibenci Allah, kecuali dalam pertempuran seperti ini." Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan Mus'ab bin Umair untuk memegang bendera pasukan. Sementara itu, di garis depan berdiri para pahlawan Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Dujanah, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Tiba-tiba, seorang pria dari pasukan Quraisy maju ke depan. Ia adalah Abu Amir Abdul Hamid bin Syafi'i al-Ausi, yang dahulu berasal dari suku Aus, akan tetapi berkhianat dan bergabung dengan kaum Quraisy. Dengan suara lantang, ia memanggil kaum muslimin dari kalangan Aus, berharap mereka akan berpihak kepadanya. "Saudara-saudaraku dari Aus, aku adalah Abu Amir, bergabunglah denganku." Namun, kaum muslimin dari suku Aus membalasnya dengan teriakan lebih keras, "Allah tidak akan memberikan kesenangan kepadamu, wahai durhaka." Abu Amir terdiam, harapannya sirna. Ia tidak menyangka kaum muslimin tidak lagi mempercayainya. Dan saat itu juga pertempuran pun pecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ditempatkan di bagian terdepan dalam jalan Allah dalam satu hari lebih baik daripada dunia dan segala isinya." Beliau juga berkata, "Setiap orang yang gugur telah menyelesaikan tugasnya sepenuhnya, kecuali orang yang berada di bagian terdepan dari jalan Allah, karena amalnya akan terus bertambah sampai hari kebangkitan." Pertempuran Uhud pun dimulai. Darah, keberanian, dan keimanan akan diuji di medan perang. Di seberang sana, seorang pemegang bendera Quraisy, Thalhah bin Abu Thalhah, mengangkat benderanya tinggi-tinggi dengan suara menantang. Ia berteriak, "Siapa yang akan berduel denganku?" Tidak butuh waktu lama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib maju ke depan.
Cepat dan tangkas ia menebas lawannya hingga terbelah dadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kejadian itu merasa lega. Takbir pun berkumandang dari barisan muslimin. Saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perintah, serang. Sayap kiri pasukan Quraisy mulai bergerak, dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan pemuda dan kavaleri itu mencoba menyerang dari samping. Namun, pasukan pemanah muslim yang telah bersiaga langsung menghujani mereka dengan panah dan batu. Serangan itu tidak bisa dibendung. Abu Amir dan pengikutnya tidak mampu bertahan. Mereka mundur tunggang langgang, meninggalkan medan perang dalam kepanikan. Mati, mati. Abu Dujanah menyeruak ke tengah pertempuran. Dengan pedang di tangan, ia membuat habis siapa saja yang menghalangi jalannya. Satu demi satu, lawan-lawannya tumbang. Barisan musyrikin mulai kacau. Tiba-tiba, matanya menangkap pemandangan yang menggetarkan hati. Seorang Quraisy sedang mencincang tubuh seorang muslim dengan keji. Amarahnya membuncah. Dengan lompatan penuh tenaga, ia mengayunkan pedangnya. Tetapi saat matanya menangkap wajah musuh itu, langkahnya terhenti sejenak. Itu Hindun binti Utbah. Abu Dujanah menarik nafas, tangannya menegang, tapi tidak jadi menebaskan pedang Rasulullah pada seorang wanita. Ia berbalik mengalihkan serangannya ke arah lain. Di tengah pertempuran, semangat kaum Quraisy semakin membara. Dendam mereka atas kekalahan di Badar masih menggelegak. Para wanita berteriak-teriak menyemangati mereka. Banyak budak yang dijanjikan kebebasan jika berhasil membalas dendam majikan mereka. Salah satunya adalah Wahsy, seorang budak Habasyah yang memiliki keahlian yang luar biasa dalam melempar tombak. Ia mengendap-endap, matanya mencari sosok yang menjadi targetnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Bertahun-tahun kemudian, Wahsy mengenang kejadian itu dengan air mata penuh penyesalan. Aku dijanjikan hadiah dan kebebasan, maka aku berangkat bersama pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah. Jika aku sudah melempar tombak dengan cara kami, jarang sekali meleset. Saat pertempuran memuncak, Wahsy akhirnya menemukan targetnya. Di tengah-tengah medan perang, Hamzah tampak seperti seekor unta kelabu yang buas. Pedangnya tidak berhenti bergerak, menebas setiap musuh yang mendekat. Wahsy mengambil ancang-ancang. Dengan penuh perhitungan, ia mengayun-ayunkan tombaknya. Begitu yakin dengan bidikannya, ia melemparnya. Tombak itu melesat cepat, tepat mengenai perut bagian bawah Hamzah dan menembus hingga keluar di antara kedua kakinya. Sayyidina Hamzah terhuyung, darah mengucur deras dari lukanya. Akhirnya beliau pun tumbang. Wahsy tidak menunggu lama. Ia mendekat, mencabut kembali tombaknya, lalu bergegas meninggalkan medan tempur. Ia tidak peduli dengan perang, tidak peduli siapa yang menang siapa yang kalah, karena tugasnya telah selesai. Di kejauhan, Hindun binti Utbah tersenyum puas. Ia mendekati jasad Sayyidina Hamzah dengan penuh kebencian. Dan di hadapan semua orang, ia melakukan hal yang sangat mengerikan. Ia mengambil jantung Sayyidina Hamzah lalu memakannya. Tidak semua yang bertempur di pihak muslimin meraih surga. Kusman, seorang munafik, awalnya enggan berangkat berperang.
Tapi ejekan wanita membuatnya panas hati. "Kusman, kau seperti perempuan. Semua orang maju ke medan perang, sementara kamu berdiam diri." Tidak terima. Kusman pun mengambil pedang dan panahnya. Ia bertarung dengan gagah berani, menewaskan 7 orang musuh. Namun menjelang senja, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang sahabat yang melihatnya sekarat berkata, "Kusman, beruntung engkau mati syahid." Namun, di tengah sisa napasnya, Kusman menjawab, "Tidak, aku bertempur bukan demi Allah. Aku hanya ingin menjaga kehormatan dan nama baik keluarga aku. Jika bukan karena itu, aku tidak akan berperang." Quraisy terpukul. Pagi itu, kemenangan berpihak pada kaum muslimin. Pasukan Rasulullah berhasil menguasai pertempuran. Kaum Quraisy mulai mundur dalam kepanikannya. Abu Sufyan berusaha mengumpulkan pasukannya di tengah medan perang. Sayap kiri yang dipimpin oleh Ikrimah sudah porak-poranda. Hanya Khalid bin Walid di sayap kanan yang masih bertahan menunggu kesempatan yang lebih baik lagi. Para prajurit Quraisy mengingat kembali kekalahan mereka di Badar. Mereka melihat pembawa bendera mereka jatuh satu persatu. Setiap kali ada yang mencoba menggantikan, mereka segera tewas di tangan pasukan Muslim. Hindun berteriak-teriak di belakang, mencoba memberi semangat, tapi pasukannya sudah kehilangan keberanian. Mereka tidak lagi peduli pada berhala yang mereka bawa, tidak peduli pada para wanita-wanita yang bisa saja ditawan, dan tidak peduli pada harta dan benda yang bisa dirampas oleh musuh. Yang ada di benak mereka hanya satu, selamatkan diri, mundur dan lari. Namun, di saat kemenangan sudah ada di depan mata, pasukan muslimin melakukan kesalahan fatal. Pasukan muslim terus mengejar musuh yang berlarian. Mereka tidak memberi celah sedikit pun, hingga kaum Quraisy meletakkan senjata dan lari tercerai-berai. Di sepanjang medan pertempuran, harta rampasan berserakan. Kuda-kuda tangguh tanpa tuan, baju besi berkilauan, unta-unta syarat muatan berkeliaran, dan setumpuk makanan lezat terbengkalai. Tidak hanya itu, perhiasan mahal berhamburan, dan para wanita Quraisy yang ketakutan menjadi tawanan yang mudah mereka tangkap. Harta yang begitu melimpah dalam sekejap membuat banyak pasukan muslimin terpesona. Silau oleh kilauan dunia, mereka lupa pada pesan Rasulullah. Teruslah mengejar musuh sampai kekuatan mereka benar-benar hancur dan tidak bisa kembali menyerang. Di atas bukit, pasukan pemanah menyaksikan semua itu. Mata mereka tidak bisa lepas dari harta yang bertebaran di bawah sana. Seorang di antara mereka tidak bisa lagi menahan diri. Mengapa kita masih di sini? Kalau tetap di atas bukit, kita tidak akan mendapat bagian apapun. Yang lain menimpali dengan semangat. Musuh sudah kalah. Saudara-saudara kita sudah merebut markas mereka. Kita juga harus turun untuk mengambil rampasan itu. Namun, seorang pemanah yang lebih berhati-hati segera menegur mereka. Bukankah Rasulullah telah berpesan agar kita tetap di posisi ini? Bahkan, jika kita diserang, kita tidak boleh turun untuk meminta bantuan. Suasana hening sejenak. Beberapa pasukan mulai ragu. Namun, suara lain kembali menggema. Rasulullah tidak menghendaki kita terus di sini setelah Allah memenangkan pertempuran untuk kita. Abdullah bin Jubair, pemimpin pasukan pemanah, maju ke depan. Dengan suara lantang, ia mengingatkan mereka untuk tetap mematuhi perintah Rasulullah. Tetap di bukit, jangan tergoda.
Namun, sebagian besar pasukan tidak menghiraukannya. Satu persatu mereka turun dari bukit, meninggalkan posisi strategis yang telah ditetapkan. Yang tersisa hanya segelintir orang. Di bawah, mereka bergabung dengan pasukan Muslim lainnya. Kini, mereka pun sibuk berebut harta rampasan dan lupa akan tujuan utama mereka. Dari kejauhan, seorang pemimpin Quraisy yang terkenal dengan kecerdikannya mengamati situasi dengan seksama, yaitu Khalid bin Walid. Sejak awal, ia belum mengerahkan pasukannya dalam pertempuran. Ia menunggu, mengamati, dan mencari celah. Kini, Khalid bin Walid melihat kesempatan emas. Pemanah yang seharusnya menjaga bukit telah pergi. Dengan cepat, Khalid bin Walid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan memberikan komando penuh semangat. Pasukan kavaleri Quraisy langsung bergerak, semakin cepat dan semakin garang. Mereka mengitari Gunung Uhud dan menyerbu pasukan Muslim dari belakang. Serangan mendadak itu membuat kekacauan besar. Saat mendengar gemuruh kuda Khalid bin Walid, sisa pasukan Quraisy yang sebelumnya melarikan diri berbalik arah. Mereka melihat kesempatan untuk membalas kekalahan. Kini mereka berlari kembali ke medan perang, menyerang pasukan Muslim dari depan. Pasukan Muslim kini terkejut. Depan dan belakang mereka dihantam tanpa ampun. Seisi medan perang yang sebelumnya penuh dengan kemenangan kini berubah menjadi lautan kepanikan. Harta rampasan yang tadi diperebutkan dibuang begitu saja. Para prajurit Muslim kembali mencabut pedang mereka, tapi semuanya sudah terlambat. Barisan mereka sudah berantakan. Komandan tidak lagi bersama pasukannya. Mereka yang tadinya berjuang untuk mempertahankan iman, kini tercerai-berai hanya untuk menyelamatkan diri. Dalam kepanikan, beberapa prajurit bahkan tanpa sengaja mengayunkan pedang ke arah saudaranya sendiri. Darah mereka sendiri tertumpah karena kebingungan dan ketakutan. Tiba-tiba suara jerit menggema di medan perang. Rasulullah telah terbunuh. Rasulullah telah terbunuh. Mendengar itu, sebagian besar pasukan Muslim kehilangan harapan. Mereka berusaha lari, mencari tempat aman. Hanya sedikit yang tetap bertahan. Di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya yang tetap berjuang dengan penuh keberanian. Bencana di Uhud menjadi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Kedisiplinan dan ketaatan adalah kunci kemenangan. Harta dunia yang tampak menggiurkan bisa menjadi awal dari kehancuran. Bertahun-tahun setelah peristiwa ini, Khalid bin Walid akhirnya menerima Islam. Dan di masa kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq, ia menjadi seorang panglima yang luar biasa dalam sejarah Islam. Abu Bakar berkata saat mengangkatnya menjadi pemimpin perang, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulannya ialah Khalid bin Walid, sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ditembuskan kepada orang-orang kafir dan munafik." Rasulullah terluka. Begitu orang Quraisy mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh, seperti banjir, mereka mengalir ke tempat di mana Rasulullah berada. Semuanya berlomba ingin mengakui bahwa merekalah yang membunuh Rasulullah atau ikut memegang peran di dalamnya. Tentu hal itu akan dapat mereka banggakan sampai ke anak cucu mereka. Dan ketika itulah kaum muslimin yang berada di sekeliling Rasulullah tersentak sadar. Mereka bergerak mengelilingi
menjaga, dan melindungi Rasulullah yang amat mereka cintai. Iman mereka kembali tergugah memenuhi jiwa. Semangat mereka melambung lagi untuk meraih surga. Kekhawatiran yang amat sangat akan keselamatan Rasulullah membuat mereka kembali mendambakan mati. Hidup di dunia ini terasa tidak ada artinya lagi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gugur dalam lindungan mereka. Saat itu, sebuah batu melayang dan menghantam wajah Rasulullah. Batu itu dilempar oleh Utbah bin Abi Waqqas. Gigi geraham Rasulullah rontok dan wajah beliau berdarah. Bibir Rasulullah pecah-pecah. Dua keping lingkaran topi besi yang menutupi wajah beliau bengkok menghimpit pipi beliau. Melihat hal itu, iman dan keberanian para sahabat di sekeliling Rasulullah semakin besar. Harga diri mereka sangat terluka melihat luka yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terhuyung sejenak akibat hantaman batu yang demikian keras, Rasulullah kembali dapat menguasai diri. Beliau terus berjalan ke tempat aman, dikelilingi oleh para sahabat yang setia. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terperosok ke dalam sebuah lubang. Lubang itu sengaja digali oleh Abu Amir untuk menjerumuskan kaum muslimin. Cepat-cepat Ali bin Abi Thalib menghampiri, meraih, dan memegang tangan Rasulullah. Talhah bin Ubaidillah membantu mengangkat beliau hingga dapat berdiri kembali. Kemudian bersama para sahabatnya, Rasulullah berjalan terus mendekati Gunung Uhud. Tempat itu merupakan satu-satunya peluang bagi beliau untuk menghindari kejaran musuh. Keadaan mengenaskan yang menimpa Rasulullah itulah yang menghidupkan kembali semangat juang di hati para sahabat. Hari sudah menjelang tengah malam. Saat itu, Ummu Umaroh, seorang muslimah Ansor, tengah berkeliling membagikan air kepada kaum muslimin yang tengah berjuang. Namun, begitu dilihatnya kaum muslimin mundur, Ummu Umaroh melemparkan tempat airnya. Ia mencabut pedang dan terjun ke dalam pertempuran. Tujuannya hanya satu, melindungi Rasulullah walau harus mati. Ummu Umaroh menebas musuh dan menembakkan panah sampai tubuhnya sendiri dipenuhi banyak luka. Sementara itu, Abu Dujanah menjadikan punggungnya sebagai perisai Rasulullah. Beberapa panah telah melayang ke arah Rasulullah, tertahan di punggung Abu Dujanah. Di samping Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri melepaskan panahnya untuk menahan musuh. Rasulullah memberikan anak panah kepada Sa'ad sambil berkata, "Lepaskan anak panah itu, ku pertaruhkan ibu bapakku untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menembakkan anak panah sampai ujung busurnya patah. Beberapa sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak mengetahui kalau Rasulullah masih hidup. Mereka mengira Rasulullah telah gugur. Mengingat begitu membanjirnya pasukan musuh menyerbu ke tempat Rasulullah berada. Keduanya pergi ke arah gunung dengan kepala tertunduk pasrah. Anas bin Nadir bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian duduk-duduk di sini?" "Rasulullah sudah terbunuh," jawab keduanya. "Perlu apa lagi kita hidup sesudah itu? Bangunlah dan biarlah kita juga mati untuk tujuan yang sama." Setelah berkata begitu, Anas bin Nadir menyerbu musuh. Bertempur dengan gagah tiada taranya. Dia baru mendapatkan syahid setelah ditebas 70 kali. Begitu rusak tubuh Anas bin Nadir, sampai tidak seorang pun mengenali jasadnya, kecuali adik perempuannya yang mengenali Anas dari ciri yang terdapat pada ujung jarinya. Abu Sufyan yang yakin sekali bahwa Rasulullah telah gugur, sibuk mencari-cari mayat beliau di tengah korban-korban muslimin.
Ketika seorang Quraisy berteriak-teriak bahwa Rasulullah telah mati, Rasulullah menyuruh para sahabat agar tidak membantahnya. Hal itu untuk menghindari lebih banyak lagi serbuan musuh ke arah beliau. Namun, begitu Ka'ab bin Malik datang mendekat, ia mengenali Rasulullah. Ketika melihat mata Rasulullah yang berkilau di balik helm bajanya, kemudian ia berteriak, "Saudara-saudara kaum muslimin," teriak Ka'ab amat gembira, "Selamat, selamat, ini Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar Ka'ab berhenti berteriak. Kaum muslimin berdatangan dan mengangkat Rasulullah tercinta. Kemudian bersama-sama beliau mereka mendaki gunung Uhud ke sebuah celah bukit. Teriakan Ka'ab terdengar juga oleh pihak Quraisy. Sebagian besar dari mereka tidak mempercayai teriakan itu. Namun, ada beberapa yang segera pergi mengikuti rombongan Rasulullah dari belakang. Ubay bin Khalaf dapat menyusul rombongan Rasulullah sambil bertanya, "Mana Muhammad? Aku tidak akan selamat kalau dia masih hidup." Seketika itu juga Rasulullah mengambil tombak Haris bin Simma. Lalu dengan sangat cepat Rasulullah melemparnya ke arah Ubay bin Khalaf. Ubay pun terhuyung-huyung di atas kudanya, lalu berusaha kembali pulang dan mati di tengah jalan. Sesampainya pasukan muslimin di ujung bukit, Ali bin Abi Thalib pergi mengambil air. Air dalam perisai kulitnya. Sayyidina Ali membasuh darah di wajah Rasulullah dan menyiram kepala beliau dengan air. 2 keping besi di pipi Rasulullah dicabut oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Begitu kerasnya sampai 2 gigi seri Abu Ubaidah tanggal. Tiba-tiba pasukan berkuda Khalid bin Walid tiba di atas bukit. Namun dengan sigap Umar bin Khattab dan beberapa prajurit muslim menyerang dan mengusir mereka untuk mundur. Kaum muslimin telah begitu tinggi mendaki gunung. Keadaan mereka begitu payah dan letih sampai Rasulullah memimpin mereka sholat sambil duduk. Pihak Quraisy amat gembira dengan kemenangan mereka. Mereka menganggap telah sungguh-sungguh membalas dendam atas kekalahan di Badar. Abu Sufyan berkata, "Yang sekarang ini untuk peristiwa perang Badar. Sampai jumpa lagi di tahun depan." Tidak cukup menganiaya mayat Sayyidina Hamzah, Hindun binti Utbah bersama wanita-wanita lain menganiaya mayat kaum muslimin. Melihat semua itu, Abu Sufyan menghampiri seorang muslim dan berkata, "Mayat-mayatmu telah mengalami penganiayaan. Akan tetapi, sungguh aku tidak senang juga tidak benci. Aku tidak melarang juga tidak memerintahkan." Selesai menguburkan mayat-mayat temannya sendiri, Quraisy pun pergi. Sekarang, kaum muslimin kembali ke garis depan untuk mensolatkan dan menguburkan mayat-mayat para syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling medan tempur mencari jasad pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika dilihatnya jasad Hamzah sudah dianiaya dengan perut yang sudah terurai, beliau merasa sedih sekali sampai beliau berkata, "Takkan pernah ada orang yang mengalami malapetaka seperti ini. Belum pernah aku menyaksikan suatu peristiwa yang begitu menimbulkan amarahku seperti kejadian ini." Selanjutnya beliau bersabda, "Demi Allah, kalau pada suatu ketika Allah memberikan kemenangan kepada kami melawan mereka, akan kuaniaya mereka dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh orang Arab." Nah, pada saat itulah turun firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 sampai 127. "Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran surat An-Nahl ayat 126. "Dan bersabarlah hai Muhammad,
dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Quran Surat An-Nahl ayat 127. Setelah firman itu turun, Rasulullah SAW memaafkan pihak musuh. Ditabahkannya hatinya, dan beliau melarang orang melakukan penganiayaan. Di jalan, Rasulullah SAW mendengar para wanita Bani Asyal menangisi para syuhada. Tidak ada wanita yang menangisi Hamzah, ujar Rasulullah. Mendengar ini, Sa'ad bin Mu'ad menyuruh para wanita Bani Asyal menangis untuk Sayyidina Hamzah. Rasulullah SAW bergegas menemui mereka dan bersabda, "Bukan ini yang saya maksudkan. Pulanglah, semoga Allah memberikan rahmat dan tidak boleh menangis lagi setelah hari ini." Subhanallah, begitu besar cinta Rasulullah kepada kita, bahkan dalam luka dan kesedihan, yang beliau pikirkan bukan dirinya sendiri, melainkan umatnya, yaitu kita semua. Perang Uhud mengajarkan kita bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah pasukan atau strategi, tapi soal ketaatan, keimanan, dan kesabaran. Allah menguji kaum muslimin agar mereka belajar dan semakin teguh dalam perjuangan. Hari ini, kita tidak lagi berperang dengan pedang di medan Uhud, tapi kita menghadapi ujian lain, ujian keimanan, ketaatan, dan cinta kepada Rasulullah. Apakah kita sudah mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Apakah kita sudah menjalankan sunnahnya? Semoga kisah ini semakin menguatkan iman kita dan menjadikan kita hamba yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.